Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam video kali ini, rangkaian video tentang lambang komponen pneumatik. Nah, mengapa kita mempelajari lambang dari komponen pneumatik? Yang pertama itu adalah karena variasi dari bentuk fisik dan konstruksi dari komponen pneumatik. Contohnya kita lihat di gambar ini ada beberapa gambar dari katup yang pada dasarnya sebetulnya memiliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu mengatur arah aliran dari udara bertekanan dalam sistem pneumatik. Namun secara fisik bentuknya berbeda-beda karena antara lain karena kapasitasnya, kemudian juga karena konstruksinya, kemudian juga karena ada beberapa jenis dari katup. Kemudian yang kedua, kenapa kita belajar lambang? Karena pada dasarnya lambang ini merepresentasikan atau mewakili dari kerja dan fungsi dari komponen tersebut. Sehingga dengan variasi bentuk fisik tersebut, pada akhirnya kita juga nantinya akan melihat lambang yang tertempel pada masing-masing komponen. Nah, kita awali dengan bentuk dasar dari lambang pneumatik. Jadi, pertama di sini kita memiliki bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran ini adalah mewakili mesin konversi energi. Contohnya di sini adalah pompa yang mengkonversikan dari putaran poros menjadi energi aliran. Kemudian lingkaran juga dengan diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama tadi, ini digunakan untuk mewakili instrumen pengukuran. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada lingkaran lagi, ini mewakili dari koneksi mekanik. Dan keempat, lingkaran yang diberi titik tengahnya ini adalah mewakili dari roller yang biasanya kita gunakan pada katup ataupun nanti pada elektrik pada saklar. Berikutnya adalah komponen yang berupa bujur sangkar. Ini adalah mewakili dari komponen kendali, contohnya katup. Kemudian bentuk belah ketupat ini akan mewakili dari perangkat pengkondisi, ada nanti filter, kemudian lubrikator, dan seterusnya. Terus persegi panjang nanti akan kita temui dalam bentuk misalnya silinder serta katup. Jadi katup ini nanti akan merupakan kombinasi dari beberapa bujur sangkar yang kita gabungkan. Kemudian persegi panjang juga digunakan mewakili bentuk dari piston serta bantalan. Kemudian ada persegi panjang lagi, ini juga akan mewakili dari metode kendali atau aktuasi dari katup. Nah, berikutnya adalah setengah lingkaran. Ya, di sini digunakan pada aktuator rotari, motor atau pompa dengan sudut putar yang terbatas. Kalau lingkaran penuh adalah untuk yang sudut putarnya continue. Kapsul ini adalah mewakili wadah bertekanan, kemudian garis ganda untuk koneksi mekanik, batang, piston, tuas atau poros, garis untuk tekanan buang, jalur tekanan atau jalur buang serta jalur elektrik, garis putus-putus untuk jalur pilot, luberan, dan filter. Ya, ini adalah yang pilot. Kemudian yang di sini adalah untuk yang filter. Garis titik
Ini pembatas untuk dua fungsi atau lebih dalam satu unit. Contohnya ini. Kemudian garis ini adalah untuk jalur elektrik. Panah segitiga ada dua, yang di blok dan yang tidak. Jadi yang di blok ini mewakili hidrolik, yang tidak mewakili pneumatik. Saya kira pegas, cukup jelas. Ada di silinder maupun ada di katup. Kemudian panah biasanya miring seperti di sini. Ini adalah menunjukkan sesuatu yang dapat diatur. Kemudian kombinasi bentuk panah ini adalah untuk arah jalur atau arah aliran atau arah gerakan. Bentuk T ini adalah untuk saluran tertutup. Kemudian hambatan udara. Nah, kita bisa lihat contoh, ada panahnya berarti artinya hambatan udara yang dapat diatur. Kemudian ada panah kurva untuk gerakan rotari. Ini gerakan melawan jarum jam, searah jarum jam, dan gerakan yang bisa bolak-balik, yang kemudian diimplementasikan misalnya pada poros. Dan ada gambar segitiga, ini adalah segitiga terbuka, ini adalah untuk mewakili dudukan. Ini temperatur, bentuknya seperti termometer. Kemudian ini adalah operator, misalnya yang digunakan pada katup solenoid. M untuk motor penggerak. Nah, ini adalah bagian pertama dari lambang komponen pneumatik. Nanti setelah ini kita akan mempelajari lambang-lambang untuk komponen-komponen pneumatik yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.